Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah jaringan komputer ya. Untuk modul 5 ini yaitu tentang number system, di mana modul 5 ini nanti kita akan mempelajari beberapa hal ya. Untuk tujuan dari modul 5 ini sendiri adalah nanti kita akan mempelajari cara menghitung ya angka antara bilangan-bilangan biner, bilangan-bilangan desimal, dan juga bilangan-bilangan heksadesimal ya, atau angka biner, angka desimal, dan angka heksadesimal. Untuk topik yang ada di modul 5 ini ada dua topik yang nanti akan dibahas. Yang pertama yaitu binary number system atau sistem penomoran binary ya, dimana nanti kita akan belajar menghitung bagaimana menghitung angka antara bilangan biner desimal ya, yaitu antara bilangan biner dikonversi ke desimal atau sebaliknya dari desimal dikonversi ke binary. Untuk topik yang kedua yaitu hexadecimal number system, di mana ini akan menghitung angka antara sistem desimal dan heksadesimal. Baik, kita masuk ke topik yang pertama yaitu tentang binary number system ya. Di dalam binary number system ini ada sub topik yang akan dibahas yaitu tentang biner dan alamat IP versi 4 ya. Dimana di dalam sistem penomoran biner itu terdiri dari angka 1 dan angka 2 ya, ada 2 digit angka, dan ini sering disebut dengan istilah bit ya. Kemudian untuk penomoran desimal itu terdiri dari angka 0 sampai dengan 9 atau terdiri dari 10 bit ya. Kemudian di dalam jaringan itu sendiri ya, baik host, server maupun perangkat jaringan yang lainnya, di mana perangkat tersebut dalam mengidentifikasi antara satu perangkat dengan perangkat yang lainnya itu menggunakan penomoran binary ya. Artinya ketika perangkat tersebut saling berhubungan, saling berkomunikasi menggunakan istilah atau kode-kode binary gitu ya. Kemudian di dalam IP versi 4 sendiri ya, di mana IP versi 4 ini terdiri atas 32 bit ya, yang masing-masing dari 32 bit ini dipisah atau dikelompokkan menjadi 4 kelompok ya, dan ini disebut dengan istilah oktet. Jadi dari 32 ini dikelompokkan menjadi beberapa kelompok atau beberapa oktet istilahnya ya. Ada 4 oktet ya. Nah, masing-masing oktet terdiri atas 8 bit. Dan ini sering disebut dengan istilah 1 byte. Jadi tadi ya, IP versi 4 terdiri atas 32 bit dan nanti akan dikelompokkan menjadi 4 kelompok atau 4 oktet. Dan masing-masing oktet itu dipisah dengan menggunakan notasi titik ya. Jadi seperti contoh yang ada di bawah ya, yang di bawah ini, dimana di sini ada IP dengan menggunakan apa namanya binary ini ya. Nah, ini ada 1 ya, ada 1 1 dan seterusnya, ini menggunakan binary ya. Kemudian karena kita kadang kalau menggunakan binary itu susah ya, jadi ada 1 1 0 0 sekian. Nah, ini kalau berubah 1 digit aja sudah beda alamat ya. Maka untuk memudahkannya kita mengkonversi bit tersebut ya, atau biner tersebut maksudnya, menjadi bentuk desimal. Nah, ini bentuk desimalnya seperti ini ya. Jadi ada IP dengan nilai 209.165 dan seterusnya. Ini yang bagian ini menggunakan binary ya, yang ini menggunakan desimal untuk memudahkan ketika kita membaca suatu IP address ya, terutama IP versi 4. Baik, yang berikutnya notasi posisi biner ya. Notasi posisi berarti bahwa satu digit mewakili nilai yang berbeda tergantung pada posisi yang ditempati digit tersebut ya dalam urutan angka. Nah, notasi ini itu dimulai dari digit 0 ya, kemudian 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Dimana kalau yang 0 ini contoh dengan menggunakan perhitungan radix 10 ya.
0 itu berarti 10 pangkat 0, 1 itu 10 pangkat 1, 2 itu 10 pangkat 2, dan 3 ini 10 pangkat 3. Kalau kita hitung nilainya 1, 10 ya. Ini 1, 10, 100 dan 1000, atau nilainya ribuan ya, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, ini contohnya ya. Maka kalau ada nilai desimal 1, 2, 3, 4, maka nilainya 1 dikalikan dengan 1000, 2 dikalikan dengan 100, 3 dikalikan dengan 10, dan 4 dikalikan dengan 1. Maka ketemu 1000, kemudian 200, 30, dan 4. Nah, di sini 1234. Baik ya. Baik, masih pada sistem bilangan biner. Yang berikutnya ini lanjutan dari notasi posisi biner ya. Sistem notasi posisi biner beroperasi seperti yang ditunjukkan pada tabel ya. Kalau tadi ada radix 10, ini radix 2 ya. Ini contoh ketika menggunakan radix 2 ini. Ini yang nanti akan sering digunakan ketika kita menghitung IP versi 4 ya. Dimana IP versi 4 tadi menggunakan bilangan biner ya. Ini radix 2 ini nanti sering digunakan. Di sini contohnya ada posisi dalam angka dimulai dari 0 ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi ada 8 bit ya. Ini bit pertama 0, bit kedua 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 8 bit. Karena tadi kan satu oktet itu terdiri dari 8 bit ya. Nah, ini nilainya berapa? Nilainya di sini menggunakan radix 2 ya. Jadi 2 pangkat ya. Dimana untuk yang bit pertama yaitu 2 pangkat 0 nilainya 1 ya. Kemudian 2 pangkat 1 nilainya 2, 2 pangkat 2 nilainya 4, 2 pangkat 3 nilainya 8, 2 pangkat 4 nilainya 16, 2 pangkat 5 nilainya 32, 2 pangkat 6 nilainya 64, dan 2 pangkat 7 nilainya 128. Jadi ada 8 bit, masing-masing nilainya ini tadi ya, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, dan seterusnya ya. Kalau misalnya nanti akan ditambah, jadi nanti 2 pangkat 8, 2 pangkat 9, 2 pangkat 10, dan seterusnya. Jadi tinggal dihitung ya. Nah, ini yang nanti kalian harus bisa dibilang dihafalkan ya. Nilainya dari 1, 2, 4, 8, dan seterusnya sampai dengan nilainya banyak sekali ya. Tidak terbatas di 2 pangkat 7 ya. Jadi kalau misalnya nanti ada ketemu 2 pangkat 12, 2 pangkat 13, nah nilainya berapa? Tinggal dikalikan saja. Berarti kalau 2 pangkat 8 berarti nanti ya ketemu 2, 5, 6 ya. Dan seterusnya 2 pangkat 9, 5, 12, dan seterusnya. Nah, ini contohnya perhitungan dari radixnya. Contoh di sini ada biner ya, bilangan biner 1, 1, 0, 0, 0 sekian ya. Ada dua angka yang nilainya bit 1, dan ada 6 angka yang nilainya bit 0 ya. Nah, di sini contohnya, maka yang kita hitung itu yang nilainya 1 saja nih ya. Yang nilainya 1 dan ini 1 nih. Jadi yang nilainya 0 ini kita nggak usah hitung, kita abaikan saja. Karena nanti ketika dikalikan dengan 0 kan nilainya 0 ya. Nah, berapa nilainya ketika binary 110000 ini ya. Nah, kita lihat nih dengan menggunakan radix tadi. Jadi 1 kali 128, di mana 128 itu diperoleh dari radix 2, yaitu 2 pangkat 7 dengan nilai 128 atau 128 ya. Kemudian yang satu lagi ini berarti 1 dikalikan dengan 64, berarti ketemu 64
ya. Maka yang 0 ini kita abaikan, tidak perlu dihitung ya, tinggal ditambahkan 1 kali 128 yaitu 128, 1 kali 64 yaitu 64. Nah, tinggal dijumlahkan, maka ketemunya di sini 192. Jadi kalau ada binary dengan angka 11000000, maka itu nilai desimalnya yaitu 192. Gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada contoh ya. Contoh ketika mengubah biner menjadi desimal. Caranya ya. Itu caranya tadi menggunakan radix ya. Perhitungan radix tinggal dijumlahkan saja, dikalikan dan dijumlahkan ya. Ini contoh ada binary 11000000, emang kosongnya 6 ya. Ini kelewatan 1. 11, saya ulang ya. 11 000000. Nah, jadi kalau dihitung lagi tadi jumlahnya 128 ditambah dengan 64 ya. 128 ditambah dengan 64, maka ketemu ada 192 ini ya. Ini ada mana nih, 128 ini ditambah dengan 64 ketemu 192. Kemudian yang berikutnya ada binary 10101000 ya. Nah, ini tinggal dijumlahkan saja yang nilainya 1 ya. Jadi 1 kali 128 ditambah 1 kali 32 ditambah dengan 1 kali 8 ya. Maka ketemu 168. Kemudian yang berikutnya di sini binary berapa? 00001011 ya. Tinggal dijumlahkan maka nilainya 11 dan yang paling bawah ini nilainya 10. Maka kalau diubah dari binary ini ya, dari binary yang ini yang atas ini, kalau dirubah menjadi desimal maka ketemu 192.168.11.10. Nah, inilah kenapa menggunakan desimal, karena mudah diucapkan, lebih mudah maksudnya, lebih mudah diingat juga daripada harus 11000. Nanti lupa juga ya, tadi saya menyebutkan ada 7 nilai kosongnya ya, angka kosongnya. Tapi kalau menggunakan desimal ini akan memudahkan ya. Walaupun nanti ketika kita meng-assign ya, menambahkan IP address dengan nilai seperti ini 192.168.11.10, maka komputer itu akan menerjemahkan sendiri, dirubah sendiri menjadi bentuk biner. Karena tadi perangkat di dalam jaringan itu bisa mengidentifikasi satu dengan yang lainnya menggunakan sistem bilangan biner. Baik ya. Nah, berikutnya ini konversi dari desimal ke biner dengan cara nanti membandingkan ya. Ini contohnya ada dalam gambar tabel ini ya. Gambar dan juga tabel ya maksudnya ya. Ini ada gambar ya, ada tabel juga. Dimana misalkan di sini ada nilai dimulai dari 128 ya, nilai tertinggi di tabel ini ya. Caranya di sini mulai dari posisi 128 yaitu bit yang paling signifikan atau bit yang mendekati dengan tadi. Apakah bilangan desimal dari oktet n ya, oktet tertentu ini ya, nilai n ini sama dengan atau lebih besar dari 128 ya. Jika tidak, maka nilainya di sini nilainya 0 ya. Ketika nilai n itu lebih besar atau sama dengan 128 ternyata tidak, maka di sini diisi dengan 0. Tetapi ketika ternyata iya, misalkan ada nilainya 129 ya atau 128, maka di sini diisi dengan nilai 1 ya, nilai 1. Contoh saya kasih bawah. Nah, contohnya seperti ini ya. Jika tidak, catat biner 0 dalam 128 nilai posisi dan pindah ke 64 nilai posisi. Jadi nanti tinggal dilanjutin lagi ya. Ternyata misalnya tidak ya, kayak contohnya tadi, apakah nilainya n itu lebih besar dari 128? Ternyata tidak, maka 0. Dan lanjut ke berikutnya yang nampak, apakah nilai n itu lebih besar atau sama dengan 64? Ternyata iya, maka ditulis
di dalam 164-nya nilai 1 dan seterusnya ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contohnya ya. Ini contohnya mengkonversi dari desimal 168 menjadi biner ya. Dengan cara tadi membandingkan ya, apakah 168 itu lebih besar atau sama dengan 128 ya. Jika iya, masukkan nilai 1 dalam posisi 128 yang dijadikan perbandingan tadi ya. Apakah 168 lebih besar dari 128? Ketika iya, maka di sini diisi dengan nilai 1. Oh iya nih, nilainya 1. Kemudian nilai yang 168 ini dikurangkan dengan nilai 128 yang dijadikan pembanding tadi. Jadi 168 dikurangi dengan 128, ketemu ada 60 ya. Ada ketemu dengan 60. Jadi ini 168 dikurangi 128 ketemu 40. Nah, nanti 40 ini nanti untuk membandingkan lagi. Ya, karena yang di 128 sudah diisi, maka kita membandingkan di nilai yang 64 ya. Jadi, apakah 40 itu lebih besar atau sama dengan 64? Ternyata apa? Ternyata tidak, karena 40 lebih kecil. Maka diisi dengan 0 ya. Kemudian lanjut lagi ya. Karena nilai 0 berarti lanjut ke belakangnya lagi. Apakah 40 itu lebih besar atau sama dengan 32? Iya. Maka di sini diisi dengan nilai 1 ya. Kemudian karena dia nilai 1 ya, maka dia dikurangkan ya. Pokoknya kalau yang nilainya 1 maka dia dikurangkan, kalau 0 dia lanjut. Nah, sini 40 dikurangi dengan 32 ketemu ada 8 ya. Kemudian 8 itu dibandingkan, apakah 8 itu lebih besar atau sama dengan 16? Ternyata tidak ya, maka di sini diisi dengan 0. Kemudian apakah 8 itu lebih besar atau sama dengan 8? Ternyata iya. Ya, di sini apakah ini 8 lebih besar atau sama dengan 8? Ternyata iya, maka diisi dengan 1 di kolom 8. Karena nilainya 1 maka dikurangkan ya. 8 dikurangi dengan 8, nilainya 0. Nah, ketika sudah nilai 0, ya sudah, tinggal tidak ada sisa kan? Jadi yang 4 ini diisi 0, 2 ini juga diisi 0 ya, 2 ini diisi 0. Dan 1 juga diisi 0. Oke ya. Itu contoh mengkonversi dari desimal ke dalam biner. Maka hasilnya apa? Nilai 168 desimal menjadi biner, yaitu ini 1 mas 1011000 ya. Jadi nilai dari desimal 168, maka untuk binernya tadi ketemu berapa nih? Ketemu 101010000. Baik ya. Baik, kita lanjut. Alamat IP versi 4 ya. Tadi ya. Dimana IP versi 4 tadi terdiri dari 32 bit dan masing-masing bit ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok atau 4 oktet. Maka masing-masing oktet terdiri dari 8 bit. Nah, inilah yang 8 bit ini ya. Jadi ini yang disebut dengan oktet ya. Jadi ada oktet 1, oktet 2, oktet 3, oktet 4. Masing-masing dipisah atau dikelompokkan, dipisahkan lah ya dengan menggunakan notasi titik ya. Router dan komputer hanya memahami biner, sedangkan manusia bekerja atau lebih paham dengan istilah desimal. Maka yang tadi biner yang biner ini lebih susah dipahami, maka dirubah menjadi desimal. Itu ya contohnya. Oke, lanjut ya. Baik, kita masuk ke topik yang berikutnya, yang kedua, yaitu hexadecimal number system ya. Di topik ini yaitu kita akan membahas tentang alamat untuk IP versi 6 ya, dan juga tentang penomoran ya, sistem bilangan dari hexadesimal. Untuk memahami alamat IP versi 6,
kita harus dapat mengubah heksadesimal menjadi desimal atau sebaliknya dari desimal menjadi heksadesimal. Di mana heksadesimal adalah sistem penomoran berbasis 16 ya, 16 bit, di mana dimulai dari angka 0 sampai dengan 9, berarti ada 10 bit, dan A sampai dengan F ada 6 bit. Jadi ada 16 bit untuk heksadesimal. Kemudian untuk heksadesimal itu bisa dibilang lebih mudah pelafalannya atau lebih mudah diekspresikan, di mana ketika ada nilai, misalkan ada nilai harus dengan 4 digit ya di dalam biner. Contohnya ada berapa sih nilai heksadesimal dari nilai 14 misalkan. Maka kita harus menuliskan dengan nomor 1110. Kalau dengan heksadesimal cukup dengan menggunakan huruf E ya, atau 15 ya, yaitu nilainya 1111. Kalau dengan heksadesimal cukup dengan menggunakan huruf F. Nah, jadi ini kenapa kok bisa dibilang lebih mudah pengucapannya untuk mengekspresikan dari heksadesimal. Nah, untuk heksadesimal juga digunakan dalam pengimplementasian ya, atau ketika kita mendesain sebuah alamat IP versi 6 ya, untuk versi 6, dan juga ketika kita akan menulis atau mengidentifikasi dari alamat MAC address. Jadi ada IP versi 6 dan juga MAC address itu menggunakan penomoran heksadesimal. Itu ya. Baik, yang berikutnya yaitu masih di dalam heksadesimal. Nah, ini contoh ya. Di dalam IP versi 6, kalau tadi sebelumnya IP versi 4 itu dengan basis 32 bit, sedangkan kalau yang versi 6 ini ada 128 bit, dimana masing-masing bit ini dari 128 ini dia dibagi menjadi ada 8 bagian ya, yang biasa disebut dengan istilah hektet. Kalau versi 4 itu dibagi menjadi 4 bagian yang disebut dengan oktet, dan masing-masing oktet itu dipisah dengan notasi bertitik ya, notasi titik. Tapi kalau di versi 6 ini dipisah dengan notasi titik 2 ya. Jadi ada 8 bagian ya. Di sini kalau dilihat, di sini ada bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini disebut dengan istilah hektet ya. Dan dipisah dengan tanda titik 2. Ini contohnya tanda titik 2. Kemudian gambar yang ini itu menunjukkan bahwa di sini ada pengelompokan lagi ya. Jadi ada 8 bagian atau hektet ini, masing-masing nilai X ini contohnya ini mewakili ada 4 ada 4 bit ya. 4 bit yang diwakili oleh satu karakter nih, hex X misalkan ya contoh. Nah, di 4X ini atau ini kan tadi terdiri dari 4 ya. Ini mewakili ada 16 bit ya. Jadi kalau dilihat di sini, ini X ini nilainya 16, ini 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 16. Jadi 16 dikali dengan 8 ketemu 128. Maka dari 16 itu ya digabung, ini kan 16 nih, 0 0 0 0 sampai 1 1 1 1. Ini ada 4 bit, 4 bit, 4 bit, 4 bit, 4 kali 4 16 digabung menjadi 1. Ya, berarti kan di sini isinya tadi 16 ya, digabung jadi 1. Diwakili dengan huruf X. Ini contoh ya. Setiap 4 kelompok karakter heksadesimal disebut sebagai hektet tadi ya. Nah, contoh dari pengalamatan IP versi 6.
Bagian berikutnya, nah ini konversi desimal ke heksadesimal. Nah, ini bisa dibilang mudah juga sebetulnya ya dibandingkan dengan yang lain ya. Kalau tadi biner ke desimal cukup mudah, nah ini mudah lagi. Nah, cuman di sini dasar dari konversi desimal ke heksadesimal atau sebaliknya, dasarnya ya tetap dari biner ke desimal atau atau desimal ke biner. Nah, untuk langkah konversi dari desimal ke heksadesimal yaitu untuk langkahnya ubah angka desimal menjadi string biner 8 bit ya. Jadi ketika ada nilai desimalnya berapa, maka dia diubah menjadi 8 bit. Berarti artinya dirubah menjadi biner ya. Biner itu kan bit, istilah bit itu dipakai oleh si biner tadi. Maka kalau sudah ada terbentuk menjadi 8 bit, maka dia harus dikelompokkan menjadi 4. Jadi ada 2 kelompok ya. Jadi dari 8 maka dikelompokkan jadi 22. Kemudian dari kelompokan tadi itu baru diubah ke dalam bentuk heksadesimal. Nah, ini contohnya ada 168. Nah, ini ketika dirubah ke dalam bentuk biner, berapa nilainya? Ternyata nilainya ini 10101000. Nah, ini dirubah ke dalam bentuk biner. Nah, di sini kan ada 8 bit nih. Maka yang ini nanti dikelompokkan menjadi bagian sendiri-sendiri. Ada 2 bagian terdiri dari 4 bit ya. Maka di sini yang 10101000 ini dikelompokkan menjadi 2 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 bit. Nah, ini yaitu 1010 dan 1000. Kalau sudah, maka nilai yang tadi yang 2 kelompok ini dirubah ke dalam bentuk heksa. Nah, maka di sini diperoleh nilai 1010 itu nilainya berapa? Nah, ini contohnya ya. Di sini ada 2 pangkat 0 kali 0. Berarti 2 pangkat 0 kan nilainya 1. Dikalikan 0 berarti 0. Kemudian 2 pangkat 1. Berarti kali 1 ya, 2 pangkat 1 nilainya berapa? 2 pangkat 1 2 ya. Kemudian dikalikan dengan 1 berarti tetap 2. Dan 2 pangkat 2 nilainya 4. Dikali 0 hasilnya 0. Dan 2 pangkat 3 ketemu 8 kali 1 8. Jadi 8 ditambah dengan berapa? 2 ketemu 10. 10 itu berapa nilai heksadesimalnya? 10 itu adalah A. Kan mulai dari 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Nah, itu kemudian 10 itu berapa? Berarti 10 itu nilainya A. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kelompok yang berikutnya, yang satunya ya, tadi ada 2. Yang satunya ini yang 1000 ya, atau 1000 ini dirubah juga menjadi bilangan heksa. Berarti ini nilainya berapa? Nih, 8 ya. Ini kan tadi 8 nih. 8 plus 2. Kali ini cuma 8 saja. Berarti nilai dari desimal 168 heksadesimalnya adalah A8. Baik ya. Nah, ini kita coba kalau tadi dari desimal ke dalam heksadesimal, sekarang dari heksadesimal ke dalam desimal. Ini sedikit kebalik ya untuk langkah-langkahnya. Ubah angka heksadesimal menjadi string biner 4 bit, sama kayak tadi ya, dari bawah ke atas. Maka kalau ketika sudah dirubah menjadi 4 bit, maka dikelompokkan menjadi 1. Jadi 8 bit ya, 1 bagian. Kalau sudah, setiap bit ini dia akan dihitung nilainya berapa. Nanti ketemu nilai dari desimal. Nah, ini misalkan ada D2. D2 ini dirubah menjadi desimal, berapa nilainya? Maka D itu berapa D? 2 itu berapa? Nah, D ini adalah 13. 10, 11, 12, 13. A, B, C, D. Berarti 13 ya.
Betul nggak? 13. Maka di sini diperoleh ada nilai berapa nih? 8 ditambah dengan 4, 12 ditambah dengan 1, 13. Berarti D itu 13, kemudian 2, ya ini tinggal 2. 2 itu apa? 2 di sini. Kalau sudah digabung menjadi 1. Kesatuan atau terdiri 8 bit. Jadi 110 100 100. Nah, kalau sudah ini baru dihitung lagi ya. Dihitung lagi. Berarti di sini ada 2 ditambah berapa nih? 2 4 6 8 ya. Maaf. Ada 2, kemudian ini nilainya 4, ini nilainya 8, ini nilainya 16 ya. Berarti 2 tambah 16, ini 32, ini 64, 128. Berarti 128 ditambah dengan 64 ditambah dengan 16 ditambah dengan 2. Ketemu berapa? 210. Berarti heksadesimal D2 itu adalah 210 dalam desimal. Baik, itu saja untuk penjelasan di modul kelima ini. Kalau memang kurang jelas ya, atau terlalu cepat atau kurang jelas dalam menyampaikan, nanti kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau kalian bisa menghubungi saya di nomor WhatsApp saya atau di media sosial saya. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.